Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, adapun sebuah topik atau judul pada saat ini ialah keselamatan standar Allah atau standar manusia. Saya ulangi sekali lagi, keselamatan standar Allah atau standar manusia. Saudara, ingin memberikan sebuah pendahuluan dalam penjelasan ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ada seseorang ingin pergi kuliah ke luar negeri. Kita katakanlah seperti negara Amerika yang berbasis bahasa Inggris. Di mana mahasiswa yang akan melamar ini lancar berbahasa Inggris. Fasih berbahasa Inggris. Dia dengan bangganya, dengan pedenya mengatakan bahwa saya pasti diterima karena saya bisa berbahasa Inggris. Dia mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, inilah berdasarkan standar daripada seorang mahasiswa yang akan melamar tersebut. Sementara standar yang diminta oleh kampus yang dituju tidak hanya berhenti sampai di fasih berbahasa Inggris. Dia harus meraih skor TOEFL minimal 600. Saudara-saudaraku, ini menjadi sebuah masalah. Sekalipun ada seorang fasih berbahasa Inggris menurut standar seorang mahasiswa, belum tentu diterima dalam sebuah universitas di luar negeri kalau dia belum memenuhi TOEFL. Karena apa? Karena TOEFL lah yang menjadi standar kampus tersebut untuk mengetahui bahwa mahasiswa tersebut pasti berbahasa Inggris. Bahkan di seluruh negeri pasti memakai TOEFL. Ada juga yang namanya IELTS. Saudaraku, dengan kebanggaan daripada seorang mahasiswa tersebut, dia bangga pasti diterima. Tapi berdasarkan standar dia. Sementara dia akan masuk kepada kampus tersebut dengan kampus itu juga memiliki standar TOEFL minimal 600. Saudara-saudaraku, saya yakin bahwa kalau anak tersebut, mahasiswa tersebut mempertahankan standar dia dengan hanya cukup fasih berbahasa Inggris, lancar berbahasa Inggris, tanpa harus meraih standar daripada kampus tersebut dengan mencapai 600 skor TOEFL, saya yakin mahasiswa tersebut tidak akan diterima. Karena apa? Dia bangga hanya berdasarkan standar daripada dia yang hanya cukup fasih berbahasa Inggris. Karena fasih berbahasa Inggris belum tentu dapat mencapai TOEFL yang luar biasa. Saudaraku, inilah yang menjadi sebuah konteks yang akan kita bahas pada saat ini. Bagaimanapun seseorang tidak akan bisa masuk surga kalau dia hanya mengandalkan standar daripada sisi manusia. Sama seperti seorang mahasiswa tadi, dia akan ingin masuk ke kampus tersebut, tapi tidak memenuhi standar yang kampus tentukan. Dia justru membanggakan standarnya dia. Demikian juga dalam hal surga. Kita ingin masuk dalam surga, sementara standarnya Allah itu bukan usaha perbuatan baik. Pada umumnya manusia memiliki standar itu dengan usaha perbuatan baik, berbuat amal. Tapi ingat, itulah standar manusia. Sementara surga adalah miliknya Allah. Tentu standar yang harus kita penuhi bukan standar manusianya, bukan standar kita. Karena Allah pemilik surga, tentu standar surgawi lah, standar Allah lah yang harus kita penuhi. Kita mengatakan dengan usaha perbuatan baik, melakukan ini, berusaha dan sebagainya, kita anggap itu bisa menjamin kita masuk surga. Itu standar manusia. Standar Allah itu sempurna, saudara. Hendaklah kamu sempurna, di dalam Alkitab dikatakan, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu adalah sempurna. Artinya, standar yang Tuhan inginkan adalah sempurna. Oleh karena itu, saudara, mungkin saudara berbuat baik kepada orang lain, memberikan sedekah. Mungkin dengan setulus-tulusnya, menurut Anda itu standar, sesuai dengan standar Anda itu sempurna, luar biasa. Tapi itu standar menurut manusia. Apakah itu
standar Allah sudah terpenuhi? Apakah standar Allah itu sudah, menurut standar Allah sudah sempurna? Belum tentu, saudara. Oleh karena sekuat-kuat, semantap-mantap apapun perbuatan baik yang saudara lakukan, sekalipun sempurna menurut standar manusia, tapi belum tentulah standar Allah yang sempurna itu belum kita penuhi. Oleh karena itu, saudara, itulah sebabnya Allah harus melakukan sebuah standar, dan dilakukannya di mana harus mengirimkan anaknya. Inilah standar ilahi, ini standar Allah, mengirimkan anaknya untuk mati di kayu salib. Ini standar Allah, hanya cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini standar Allah. Ini bukan standar yang inisiatif daripada manusia, tidak. Allah menjadi manusia itu inisiatif Allah sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai surga harus melalui standar Allah, yaitu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya, saudara, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus yang adalah Allah itu, yang menjadi manusia itu, itulah satu-satunya standar untuk mencapai masuk surga. Sama seperti mahasiswa tadi itu, dia tidak akan pasti diterima masuk kepada kampus itu kalau tidak memenuhi standar kampus. Kalau dengan bangganya hanya menurut standar mahasiswa yang lancar cukup fasih berbahasa Inggris, tapi tidak memenuhi TOEFL yang minimal 600 itu. Oleh karena itu, saudaraku, untuk menutup bagian ini, marilah, keselamatan adalah standar Allah, bukan standar manusia. Karena surga adalah milik Allah. Harus standar-standar surgawilah yang harus kita lakukan. Harus standar-standar Allah lah untuk mencapai keselamatan itu. Standarnya ialah Allah menjadi manusia. Dan barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang mengajak kita ke sana, pasti beroleh hidup yang kekal. Dan keselamatannya tidak mudah-mudahan, tetapi pasti. Karena yang menjamin bukan manusia, tetapi Allah itu sendiri. Luar biasa, saudara. Oleh karena itu, biarlah penjelasan singkat ini menolong saudara, supaya di dalam menjalani hidup ini tidak perlu lagi khawatir. Karena yang menjamin segala sesuatu hidup kita adalah Allah itu sendiri. Kalau keselamatan sudah Tuhan jamin, ngapain lagi takut untuk menghadapi hidup sementara ini? Kalau keselamatan kekal, hidup kekal Tuhan sudah jamin di dalam Yesus Kristus. Bagaimana mungkin, saudara, hanya hidup sementara ini, saudara, tidak penuh dengan keluh kesah dan sebagainya. Percayalah, kalau Allah sudah memberikan hidup kekal dalam hidup saudara, dalam menerima Yesus Kristus, maka hidup yang sementara, yang fana, yang ada dalam dunia ini, pasti Tuhan akan bereskan. Kiranya penjelasan singkat ini, bahwa keselamatan adalah standar Allah, bukan standar manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.